Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun taqallahu tuqatihi wa tamu inna wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, beserta salawat dan salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan alhamdulillah ini ada tamu kita dari Karawang. Mana Pak? Tangerang. Nah, Pak Haji ini, Pak Haji siapa Pak namanya Pak? Sunasdi. Nah, ini beserta anaknya. Dan ini juga ada Bang Rudi ini yang selalu istiqomah, alhamdulillah. Ada Pak Gatot. Nah, ini ada babeh kita nih Pak Haji Hasan. Alhamdulillah semangat. Sudah usia 70 berapa Pak Haji? 73 tahun, masih jiwa muda, alhamdulillah. Semangat silaturahminya. Nah, ini ada Pak Haji Tony dari Tangerang juga. Masya Allah. Nah, ini ada Pak Kasum. Nah, beliau ini termasuk yang istiqomah juga, alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas memahami makna kesadaran, pikiran dan rasa. Kemarin itu dibahas oleh Pak Pur di Cipanas, memahami tentang kesadaran, pikiran dan rasa. Nah, bagaimana kita akan paham tentang kesadaran? Untuk kita paham tentang kesadaran ini ada yang namanya metode DNSA, yaitu zikir nafas sadar Allah. Nah, di level 1 itu kita dilatih memahami tentang kesadaran. Kesadaran ini yang bisa menyadari pikiran, yang bisa menyadari perasaan. Jadi jiwa ini mempunyai alat yang namanya, makanya ada dua, jiwa yang sadar, ada jiwa yang lalai. Nah, kalau jiwa yang sadar itu dia akan menyadari semua aktivitas yang ada dalam jasadnya. Tapi kalau jiwa yang lalai, dia akan terkungkung oleh jasadnya. Nah, di level 1 itu, di DNSA level 1 ini menyadari, Pak. Di saat kita menyadari napas, menyadari tubuh, ya kan? Menyadari darah ini mengalir, menyadari pikiran, perasaan. Nah, itu yang menyadari itu siapa? Jiwa kita, nafs kita, diri kita. Makanya di saat kita duduk timpu, ngejam, pikiran ini langsung main, ya kan? Saya nggak bisa tenang nih DN-nya, pikiran saya nih ganggu terus. Nah, yang bisa siapa? Itu adalah jiwa kita, tapi belum sadar kan gitu. Kalau yang udah sadar akan menyaksikan, dengan kesadarannya, jiwa itu akan menyadari, pikiran saya nih sedang mikir apa, perasaan saya ini sedang merasakan apa. Ada yang merasakan kesemutan, ada yang merasakan gatel, kan gitu. Ada yang merasakan kecewa. Nah, itu disaksikan oleh kesadaran jiwa kita. Jiwa yang sadar akan menyaksikan itu. Jadi kesadaran ini ada bentuknya nggak? Ya nggak ada bentuknya. Ada tempatnya nggak? Ada tempatnya juga. Karena sadar ini di atas levelnya pikiran. Dimensinya di luar daripada jasad. Kesadaran ini nggak di jasad. Kalau pikiran kan masih di jasad, rasa masih di jasad. Nah, ini udah di atas. Frekuensinya udah di atas itu. Nah, setelah kita menyadari semua tentang penghuni jasad ini,
yang ada di jasad ini, dia akan menyadari dirinya sendiri. Jiwa ini akan sadar dengan jiwa, atau yang disebut mengenal diri itu. Diri sejati kalau di bahasa persilatan itu kan, kita banyak pencarian diri sejati kita kan gitu. Kalau di keterangan, siapa yang mengenal dirinya, maka kan mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Dalam aplikasi duduk timpu di level 1 itu sudah mengenal, Pak. Kesadaran ini mengenal jasad, mengenal diri. Pakai kesadaran, yang namanya alatnya kesadaran. Makanya kalau yang lalai ini akan terkungkung, dia tidak akan memahami. Tapi kalau jiwanya yang merdeka, yang sadar, dia akan memahami dengan si penghuni semua yang ada di jasad ini. Dia akan memahami, oh ini pikirannya, oh ini nafsunya, egonya. Itu akan dikenalkan oleh Allah. Sampai mengenal dirinya. Sinaps ini akan mengenal bahwa sinaps ini nggak bisa apa-apa, nggak memiliki apa-apa. Hanya dibisakan Allah, hanya dititipkan Allah. Makanya kalau udah sadar dengan dirinya yang nggak bisa apa-apa, nggak memiliki apa-apa, ya akan sadar Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi, nggak bisa diserupakan lah tuh. Dan penyaksian ini hanya Allah yang menghendakkan. Ya, istilahnya yang bisa mengenal Allah ya Allah sendiri. Kita ini akan kenal Allah jika Allah berkehendak kepada kita, kita mengenal Allah gitu loh Pak Haji. Jadi bukan hasil keinginan diri kita, bukan Pak. Kalau mengandalkan diri nggak bisa. Kita harus mengandalkan Allah. Makanya gimana caranya biar cepet? Kan itu pertanyaannya. Kan kita nih pengennya yang cepet-cepet Pak. Ya kalau pengen cepet, andalkan Allah. Bagaimana caranya? Ngomong dalam hati. Jadi sebelum DN ini, sebelum melakukan zikir nafas sadar Allah, itu ngomong dalam hati, ya Allah, mudahkanlah saya, bimbinglah saya. Kalau sulit, ya tolong mudahkan ya Allah. Kalau nggak bisa, tolong bisakan ya Allah. Itu ngomong dalam hati sebelum DN. Pas begitu DN-nya, lakukanlah murni karena Allah tujuannya. Bukan karena ingin ini, ingin itu. Nah yang jadi masalah itu kan masih ada keinginan Mbak. Kita DN, pengen sadar Allah. Nah ini keinginan itu akan menjadi tujuan dan akan kecewa kalau tujuannya bukan Allah. Jadi masih banyak juga yang terjebak, terhijab oleh metode. Makanya Pak Pur mengatakan metodenya silahkan, mau apa saja boleh. Yang penting sadar Allah. Kita harus sadar melakukannya itu karena Allah sudah. Murni, nggak ada tujuan yang lain. Kadang kita ini masih ada keinginan di hati itu, kita zikir misalkan pengen ini, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Nah itulah yang sebenarnya jadi hijab. Di saat kita melakukan metode apapun tapi masih ada tujuan selain Allah, itu akan jadi hijab untuk menuju kita ke Allah. Karena di saat ke Allah itu semua ditanggalkan. Makanya ada di Al-Quran, waktu Nabi siapa itu? Ibrahim ya, menanggalkan sendalnya itu. Hah? Nabi Idris. Ini tuh tanggalkan. Maksudnya makna tanggalkan sendal ini, semua ikatan-ikatan dunia ini kita tanggalkan. Nah itu ada di level 3 Pak Haji. Di DN level 3 itu menyerahkan semua. Kan level 1 itu menyadari jasad, ya kan? Menyadari alam semesta, sampai menyadari alam semesta yang tanpa batas itu kan. Nah level 2 ini loncat kesadarannya, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Jadi keluar dari alam semesta. Kesadarannya ini keluar dari alam semesta, menyadari Allah
Di sebalik alam, Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi, sudah. Nah, duduk di situ kesadarannya, lalu menyebut asma Allah. Napas masuk, napas keluar, Allah. Allah. Setelah itu diluaskan kesadarannya kan. Di saat mendekat, di saat Allah berserah. Nah, berserah ini memasrahkan, Pak. Memasrahkan ilmu kita, guru kita, harta kita, anak istri kita, jabatan kita itu diserah-serahkan di hadapan Allah. Mendekat, berserah, mendekat, berserah. Maksudnya itu mendekat berserahnya itu menyerah-nyerahkan itu tadi. Trompa itu, menanggalkan trompa itu. Jadi kita di saat menghadap Allah itu semuanya harus dikembalikan dulu. Dilepaskan semuanya. Sampai nanti kosong. Yang disebut zero itu. Sudah zero baru kan masuk di level 4. Nafi isbat. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri. Nah, kalau sudah memahami kekuatan Allah, yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, masuk ke sibgo. Sehingga kita menyadari yang ada itu hanya kekuatan Allah dalam diri kita nih. Kita bergerak ini karena adanya kekuatan Allah, mendengar karena adanya kekuatan Allah, melihat karena ada kekuatan. Nah, kesadarannya akan ke situ. Maka latihannya itu seperti itu. Level 1, 2, 3, 4 sampai sibgo. Itu dalam latihan, aplikasinya itu nanti akan menyadari itu gitu. Makanya kita harus ada anchor-nya apa? Anchor kesadaran kita yaitu napas. Di saat napas masuk yang ada hanya Allah, di saat napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah, lalu masuk ke dalam kekuatan Allah, sudah sibgoh dalam kehidupan itu. Jadi enggak usah yang bagaimana. Karena itulah cara mudahnya kesadaran itu. Makanya udah aktif kesadaran ini, diaktifkan oleh Allah kesadaran ini, maka dia akan menyadari kedudukan kesadarannya di saat aplikasi. Kadang kita itu sadar Allahnya itu di saat duduk timpu aja kan. Di saat aplikasinya nggak sadar ke Allahnya, tapi sadar jasadnya aja. Sadar jasad sedang kerja, sadar makan, sadar minum, sadar ada masalah, itu kesadarannya masih duduk di situ, nggak mau ningkat gitu. Padahal latihan DN-nya udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kesadarannya nggak mau ningkat, karena masih mengandalkan kemampuan diri tadi. Tapi di saat mengandalkan Allah, itu diproses oleh Allah lebih cepat, memahami kesadaran. Memahami jiwa ini, menyadari Allah yang dekat itu seperti apa. Jadi orang banyak yang sadar Allah, tapi dalam aplikasi nggak sadar Allah. Orang banyak yang paham Allah itu dekat, Allah itu maha besar, tapi dalam aplikasinya masih bingung. Pemahamannya dia bagus, Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kan gitu. Begitu dalam aplikasi masih nanya dalam batinnya Allahnya yang mana. Ya berarti kan kalau orang yang sudah dipahamkan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah, Allahnya yang mana, itu nggak bakalan ditanya lagi, Pak. Dan itu sesungguhnya nggak perlu dipertanyakan lagi kalau memang sudah sadar, sudah kenal dengan Allah, sudah sadar dengan Allah, nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan kenal Allah, sadar Allah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan pengen dipuji orang kalau kita sadar Allah itu, karena sadar Allah itu ya memang untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Dan penyaksian ini nggak bisa kita ungkapkan kepada orang yang belum menyaksikan memang sebenarnya. Makanya begitu Nabi Muhammad dulu itu setelah Mi'raj menceritakan perjalanan Mi'rajnya sama kaumnya, dia bilang gila kan gitu.
Nah, di saat sadar Allah pun sama, Pak Haji. Jika saat kita mulai jiwa ini sadar Allah, dan kita ceritakan hasil aplikasi kita sadar Allah dalam kehidupan ini katakan gila, dan itu sering saya alami. Gila, stres, sesat, itu udah biasa. Sebenarnya Allah itu tidak terbatas dengan segala apapun, oleh apapun tidak terbatas. Di saat kita yakini Allah itu dekat dan kita aplikasikan, selalu bicara kepada Allah, itu ya diproses. Terkadang kan kita masih ngebatasi kemahaan Allah itu pakai akal pikir kita, pakai ilmu kita. Nggak bisa ke Allah begitu, harus gini dulu, harus gitu dulu, kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk Ustaz. Silakan Mas, masuk aja. Lewat sini. Ya, jangan ditahan-tahan. Ya. Ya. Jadi itu istilahnya, kesadaran ini sangat luar biasa lah. Kenapa kita sama-sama belajar kesadaran ini, kan intinya ingin menyaksikan Allah, kembali kepada Allah lah istilahnya gitu. Dan ternyata kembali kepada Allah itu bukan nanti meninggal saja, Pak Haji. Kita harus bisa merasakan kembali kepada Allah di saat kita masih hidup. Jadi kita ini dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengenal Allah kan itu fungsinya, maksudnya bukan untuk biar dipuji orang, dia wali Allah, nggak ada untuk itu. Dan wali-wali itu udah ada bagiannya masing-masing, kita ya hanya hamba biasa lah. Nggak perlu punya pemikiran yang terlalu jauh gitu. Untuk mengenal Allah itu biar disangka wali ya kejauhan lah. Investasi kita terlalu jauh gitu. Jangan mulu-mulu. Yang penting kita ini kenal Allah itu ya, hidup kita ini agar lebih terarah. Karena ya di keterangan Nabi pun ya sudah dijelaskan itu. Suatu saat nanti ada sebuah kaum, ada sebagian kaum yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Itu hadisnya saya lupa lagi, cuma nggak hafal. Soalnya saya bukan penghafal, tapi ada itu, keterangannya ada. Nah sekarang gini, kalau kita misalkan membatasi Allah dengan kemampuan kita, bagaimana kita bisa menyaksikan? Contoh misalkan, kan suka dicontoh-contohkan, ini ke Allah ini harus kayak ke presiden gitu kan. Lewatin ini dulu, lewatin ini. Wah, kalau kayak gitu repot. Sedangkan sudah dijelaskan di Al-Quran, Allah itu langsung, nggak pakai perantara. Ada ayat-ayatnya, cuman ayatnya saya lupa lagi. Ud'uni astajib lakum, kalau yang itu kan, mintalah kepadaku maka aku berikan. Nah ini langsung, nggak ada pakai perantara, nggak dibatas-batasin. Jadi minta aja. Kalau kita nggak ngerti, ya Allah pahamkan saya, ngertikan saya, itu sebenarnya diproses. Cuman kitanya nggak yakin. Yang jadi masalah itu kita kan masih kurang yakin ke Allah dalam aplikasinya. Awal-awal dulu belum belajar kesadaran, saya pun sama, prosesnya begitu, nggak yakin. Maksudnya sering nyebut asma Allah tapi nggak yakin. Tapi begitu Allah perkenalkan tentang kesadaran ini melalui DNSA, zikir nafas sadar Allah ini, semakin nyata saya menyaksikan keberadaan Allah itu.
Keberadaannya tuh nyatanya yang saya alami ya karena saya menyaksikan. Dulu kan masih yakinnya punya banyak duit baru bisa jalan-jalan kan gitu. Baru bisa pergi ke sana kemari. Tapi begitu yakin ke Allah, nggak punya duit pun bisa kemana-mana. Nah ini kan penyaksian namanya kan gitu. Dan ini kalau bukan Allah nggak bisa seperti itu. Ya kalau menyaksikan kan harus ada yang disaksikannya, misalkan warnanya. Lah kalau masih ada warnanya bukan Allah. Elah kadang-kadang ya, terpancing juga, saya kesel juga ya gimana. Untuk menjelaskan yang namanya penyaksian, menyaksikan Allah itu bukan menyaksikan bentuk wujud. Kalau masalah kebanyakan pengen bukti konkret. Nah, itu. Bukan menyaksikan rupa ya. Ya bukan. Kalau pakai kesadaran ini kan keberadaannya. Kan masih main logika. Kalau manusia pengen kan yang logika yang nyata, yang Iya. benar-benar Karena dilihat. di dunia bukan tempatnya. Nah, itu. Itu Pak Ustaz. Kita kan Nabi Musa aja ketika ingin melihat Allah, melihat ke gunung, gunungnya malah hancur Hancur. karena tidak sanggup. Tidak sanggup. Bukan tempatnya, bukan makomnya. Tapi hanya di dalam ini ya, dalam keyakinan ada. Nah itu kalau kesadarannya meloncat, ya kan, keluar alam semesta, nah disitulah. Berarti melihat keesaan Allah. Nah iya sudah. Dan dalam penyaksian ini memang kadang-kadang rincuhnya di situ. jasad nggak bakal mampu. Nggak mampu. Sifatnya kan material nih kalau jasad nggak akan mampu. Nah ini berbahagialah kita dipilih oleh Allah untuk mempelajari kesadaran ini. Karena ya sesungguhnya hakikatnya semua itu kan yang Allah yang berkehendak. Bukan kehendak saya. Semua ini yang terjadi ya memang semua kehendak Allah. Cuman kadang-kadang kita kan ngaku-ngaku kita kan itu. Kadang juga ada yang nanyain gimana nih caranya menyatukan frekuensi saya keinginan diri dengan keinginan Allah gitu kan. Ya. Kan kalau melihat itu, menyaksikan itu kan ada yang pakai mata zahir, Eh. ada yang pakai mata batin, Nah. ada juga yang tidak bisa ditembus dengan dua-duanya. Nah, Kalau Allah kan maha goib. nah itu. Makanya Kalau orang terbuka mata batinnya, kadang-kadang bisa melihat yang gaib gitu. ya. Tapi belum tentu itu mah bisa melihat Allah. Nah, iya. Karena Allah itu ya tadi ya tidak bisa diserupakan dan penyaksiannya itu ya sudah nggak ada kata-kata lagi di sana. Apakah dilihat dengan rasa? Ya bukan di atas rasa lagi sudah Pak Haji. Sudah Allah bukan pakai rasa. Allah nggak bisa dirasa. Nggak bisa dirasa. Nggak bisa dirasakan. Makanya pas begitu nanti penyaksian itu sebutan suara itu sudah hilang. Kalau sesama makhluk masih bisa dirasa. Nah, ya. bisa. Walaupun itu goib ya. Nah, Ya kan, mujin gitu masih bisa dirasa gitu. masih bisa. Ada kepekaan pada diri. Tapi Kalau sudah Allah itu nggak dirasa-rasa lagi dan goib susah. Allah yang berkehendak nanti memprosesnya. Makanya di saat zikir napas sadar Allah ini kan kita terus menyadari Allah. Sebutan suara nanti hilang. Yang ada kesadaran aja itu. Nah, di saat kesadaran itu menyaksikan itu, disitulah nanti kita akan dipahamkan. Yang memahamkan Allah. Makanya sebenarnya di sini yang saya sukainya apa? Ilmu laku baju. Nah, setelah kita aktif kesadaran itu, kita aplikasikan, kita lakukan, disitulah kita akan penyaksian yang nyatanya. Penyaksian yang jelas itu ya memang di saat aplikasi. Bagaimana Allah memberi, bagaimana Allah menunjukkan, bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah memberikan pertolongan. Kalau pakai kesadaran itu tersaksikan dengan jelas gitu loh. Jelas sekali Pak. Nah, Nyata. nyata. Gimana mau ini ya, gimana mau marah, Ah. gimana mau sedih ya, atau mau kecewa gitu. Nah, itu. Udah
kesadaran udah kayak gitu mah mentok Dulu udah. saya pusing ya, Ya. kerjaan yang katanya Ah. pusing. Lama-lama kalau kita dalam kesadaran malah ada yang banyak yang ngasih. Nah. Mau nggak kesini, mau nggak kesini, mau kesini. Jadi kita jadi penyaksi gitu loh. Kalau kita dalam kesadaran Allah yang berkehendak, Iya. kita akan datang sendiri. Kemurahan Jangan Allah. dipaksakan oleh keinginan kita. Ya. Nah itu nanti kita akan dipahamkan tentang itu. Makanya orang yang kenal Allah itu sebetulnya ya sudah tidak ada pengakuan diri. Karena hakikat dirinya ya tadi itu nggak bisa apa-apa, nggak memiliki apa-apa. Kalau masih mau diakui berarti belum kenal, dengan dirinya, belum kenal dengan yang memisahkan dirinya itu siapa. Jadi belum bisa membedakan ya maksudnya itu Nah. membedakan perbuatan Allah apa perbuatan makhluk Nah, gitu. Kalau yang lihat kita sehari-hari kan kalau ini wah perbuatan makhluk ya ego kita pasti nongol karena sama dipikir sama-sama makhluk kan. Kalau lihat dengan kesadaran ya pasti kan yang kita lihat Allah ya bukannya makhluk kan. nah, Maka akan tercegah semua yang tidak diinginkan yang gitu. ya. Situlah fungsinya kita belajar kesadaran. Setelah sadar jiwa, sadar Allah. Jiwa ini harus menyadari Allah. Kalau hanya sadar jiwa aja, masih sering ketipu dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam tuh. Tapi kesadaran juga ada yang belum Ah. mengerti ya. Ada dua tuh kesadaran kan. Nah, Ada itu. kesadaran secara mental sama spiritual. Kadang mesti ada yang belum bisa bedain tuh. Jadi Kalau gini, yang kita Pak. pelajari kan kesadaran secara spiritual kan. Ya, Kalau ada yang secara mental itu lain lagi. Ada yang paham, ada yang enggak ya. jadi gini. Kalau nggak dibawa ke sadar Allah, hanya ke sadar jiwa, itu ada pikiran yang nakal, yang mengaku-ngaku kesadaran. Dan yang bisa membedakan itu ya yang sadar Allah tadi. Itu bukan Nah, kayak gitu-gitu yang ngakalin gitu kan kesadaran bukan kesadaran spiritual berarti. ya, Mentalnya dia tuh jadi secara akal ya. ya. Contoh kayak gini lah, di saat kita makan, sadar nggak kita makan? Pasti otomatis biasanya sadarnya tapi sadar makan, bukan sadar Allah gitu loh. Iya. Saya sadar sedang makan, kan gitu, bukan sadar Allah. Nah kalau kita sekarang sudah belajar sadar Allah, walaupun sedang makan, sadar Allah gitu. Kesadaran kita itu tetap menyadari Allah. Bersama Allah, jiwa kita ini menyaksikan si jasad ini sedang makan. Dan makan ini yang bergerakkan bukan kehendaknya atau kekuatan dirinya, kekuatan Allah. Bisa makan ini kekuatan Allah yang ada dalam diri gitu loh. Kesadarannya itu. Selama ini kan kita masih menyadarinya bahwa ini kekuatan diri saya sehingga saya bisa makan ini kan gitu. Kalau udah naik ke sadar Allah, nah, yang bisa mengenyangkan ya Allah, bukan makanan. Jadi itu yang kita harus pelajari. Nanti kita langsung praktek bagaimana membedakan kesadaran, pikiran, dan rasa. Nanti kita praktek langsung. Nah, sampai di sini ada yang mau ditambahkan Pak Ustadz? Silakan. Tentang kesadaran ini, atau enggak jenengan di saat setelah mengaplikasikan sadar Allah dalam kehidupan, apa pengalamannya dibagi, barangkali bisa kita sharing. Masih belum bisa ini bisa menjelaskan. Ya, enggak apa. Ada tambahannya Pak Ji? Mungkin Pak Ji? Belum. Ya. Jadi ini apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan apapun,
Kita selalu dengan kesadarannya itu kepada Allah. Betul. Memang seperti itu harusnya Pak Haji. Cuman kan kita itu selalu dibatasi dengan pikiran gini. Pikiran itu selalu ngomong Iya. susah gitu ya kan. Hati ini kadang-kadang ya begitu juga. Prasangkanya itu susah. Tapi kan yang aktif kan selalu jasad ya. Iya, Ah, iya. nah, untuk memastikan jiwa kita itu bahwa kita sadar Allah itu ya emang harus perlu latihan. Tapi kan untuk apa fokusnya gimana caranya gitu. Masalah kita kan selalu fokus pikiran terus pokoknya ini kerjaan ini kita harus lakuin melalui ini jalannya kayak ini kayak gini, lalu ada pikiran jenjangnya gitu, ada jenjang pikirannya gitu. Ya, Jiwa kan kalau sadar Allah tuh ya dalam keadaan apapun harus menyadarin gitu. iya. Nah itu gimana untuk supaya kita fokus, supaya kita benar-benar apa menyadarin kayak gitu. Ya kan kemarin sudah saya jelaskan ya itu Pak Haji. Kita kembalikan dulu jiwa dan raga kita kepada Allah. Sebelum DN. Pasrahin lagi, Nah, silatun lagi. nah, silatun dulu itu. Ya kan kalau udah dipasrahkan jiwa raga kita kepada Allah, nanti di saat dikembalikan itu, maksudnya di saat dikembalikan lagi oleh Allah, itu akan sesuai dengan fungsinya. Akal sesuai fungsinya, pikiran sesuai fungsinya, nafsu sesuai fungsinya, karena sudah disetel semua oleh Allah. Atau istilahnya kita mengembalikan fungsinya tadi ke fitrahnya. Ya, ke fitrahnya. Fitrahnya gitu. Ya, betul. Untuk mengembalikan ke fitrahnya, kita kan sudah terkontaminasi dengan kita sekolah, kita mikir ini, mikir itu gitu loh. Iya. Nah, itu sudah terkontaminasi kita kontaminasi itu kan. Nah, Iya. sekarang untuk mengembalikannya seperti bayi gitu. Fitrahnya. Pokoknya lapar nangis gitu kan, istilahnya kan itu kan artinya kan hidayah juga itu kayak gitu kan. Itu untuk mengembalikan itu gimana gitu. Ya itu tadi, kepasrahkan kembali kepada Allah. Karena yang bisa membuat kita kembali fitrah itu ya Allah. Jangan ngandelin kemampuan kita, jangan ngandelin ilmu kita, jangan ngandelin pikiran kita yang gak habis-habis. Karena ya itu udah wilayahnya wilayah kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita. Contoh ginilah, kita pengen bersih hati kita, tapi ngandelin amalan. Istighfar terus. Istighfar nih. Istighfar agar dibersihkan hatinya ini. Tapi dia meyakininya istighfarnya yang membersihkan, bukan Allahnya. Akhirnya apa? Walaupun istighfar tetap aja berbuat dosa lagi gitu loh. Karena apa ya? Karena dia meyakininya bukan Allahnya. Tapi kan di situ kan istighfar terus kayak gitu kan itu syariat. Iya. Syariat artinya syariat itu sudah tertulis di perintah-perintah Nabi gitu. Iya. Yang stepnya tuh kayak gitu dulu loh. Iya. Tadi baru untuk merasakan emang Allah yang Nah, menghapus iya. dosa kita memang Allah. Iya. Tapi stepnya itu memang harus syariat dulu gitu loh. Ya iya, dalam istighfarnya itu kita harus menyadari bahwa dosa kita itu diampuni gitu loh. Ya. Jadi istighfarnya itu hanya jangan sekedar sebutan, tapi dengan menyadari juga bahwa Allah itu Maha Pengampun kan gitu. Artinya kita kembali lagi ke yang ke fitrah. Nah, tadi itu. gitu. Betul. Makanya dengan zikir nafashu Allahu Allah itu akan membersihkan jiwa kita kembali kepada fitrah yang nol ego tadi. Kalau kita melakukannya murni karena Allah, gitu loh. Tidak ada tujuan yang lain. Kadang kita DN ini masih ada tujuan yang lain, Pak Haji. Ini kayak ini apa? Nah itu ya istilahnya sekelas-kelas itu. Karena Pak, saya pun sama prosesnya seperti itu awalnya. Ingin bisa ini, ingin Nah. bisa itu, mencapai ini, mencapai itu kan gitu. Ya, makanya tadi itu kita melalui prosesnya itu. Ya. Prosesnya itu tadi kita tahapan-tahapannya. Nah, itu. tahapannya itu yang saya alami di saat saya sebelum
paham tentang kesadaran jiwa ini atau yang disebut jiwa sadar Allah ini, awalnya itu saya kan ngomong dalam batin itu, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang mudah agar aku bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Itu awalnya begitu. Waktu itu belum tahu Allahnya yang mana kan gitu. Yang penting saya ngomong. Artinya kita harus baca suratun dulu. Nah itu ternyata komunikasi itu dijawab oleh Allah. Tapi waktu itu kan belum sadar, masih mengakui bahwa yang menggerakkan ini diri saya. Setelah saya ngomong gitu, tiba-tiba ada dorongan ngetik di YouTube itu kan, cara cepat ketemu Allah. Gerakan tadi itu yang untuk menimbulkan gerakan Ah. tadi itu. Karena selama ini Allah, yang gerak Allah. kita nggak gerakkan berdasarkan pikiran kita, tangan kita yang bergerak. Nah itu, Bukannya gerakan Allah gitu. Iya. Selama ini kan gitu. itu, Iya. ya kan selama itu kan prosesnya memang seperti itu dulu. Tunjuk Allah itu macam-macam juga ya. Ada Nah. melalui gerak, Nah, itu. ada melalui pemahaman. Ya. Tunjuk Allah itu ya. Nah setelah itu Allah tunjukkan zikir napas. Lalu saya amalkan, saya aplikasikan tanpa guru awalnya kan. Tanpa guru nih, otodidak. Ternyata bagi Allah nggak masalah, Pak. Kalau mengamalkannya ini murni karena Allah gitu. Iya. Awal pertama saya kan pengen kayak orang kan gitu. Pengen kayak gini, kayak gitu. Itu nggak bisa, Pak. Pikiran main. Masih main di pikiran. Main tuh masih pikiran. Wah, Seperti logika, contohnya, terus. kita pengen seperti Ayusuf, seperti pengen Pak Pur gitu. Pengen saya pengen seperti Papur gitu. Keinginan Itu dulu, keinginan itu. Ya, pikiran tuh main, Pak. Iya udah pasti. Nah, malam kedua itu semakin parah. Karena apa? Bisikan-bisikan itu datang dia. Kamu nggak ada gurunya, kamu gila. Kamu nggak ada gurunya, kamu tersesat. Jadi dia punya patokan Malah ya. lebih gede. Malah gede itu, Pak, malam keduanya. Nah, malam ketiga disitulah saya ada penyerahan dulu. Saya ngomong dalam batin saya, ya Allah, aku ini hambamu yang tak berdaya ya Allah. Tolong ya Allah, mudahkan saya. Artinya memasrahkan diri. Nah, dulu. itu. Setelah saya ngomong gitu, pasrah ke Allah, begitu mengamalkan zikir napas, karena Allah itu beda, Pak. Langsung tenang. Ngikutin napas langsung enak. Begitu saya zikir dalam hati, napas masuk, napas keluar, Allah. Allah. Dulu itu kan nggak ada level, belum ngerti level saya. Saya lakukan itu aja loh. Tiba-tiba berubah jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutan suara hilang, kesadaran itulah yang menyadari Allah. Perasaan ini menyaksikan Allah, dekat dengan Allah gitu loh, Pak. Kesadarannya itu. Sehingga setelah kejadian itu, ketenangan yang luar biasa yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Begitu disadarkan lagi di jasad, saya tersadar dari bangun terzikir. Ternyata udah 3 jam saya duduk zikir itu. Saking nikmatnya mungkin gak terasa, Pak. Nah di situ mulai Allah memperkenalkan diri dengan diri itu tadi. Dengan cara ya saya bertanya pada diri saya, hai diri yang menggerakkan tangan nih, siapa jawabannya Allah. Hai diri yang mengalirkan darah, siapa jawabannya Allah. Hai diri yang mendetakkan jantung, siapa jawabannya. Ternyata semua Allah ya. Diri ini nggak bisa apa-apa, hanya dibisahkan Allah gitu loh, Pak. Nah di situ mulai kenal diri, kenal Allah. Nah, keterangan itu nyata, tapi yang mengenalkan Allah, yang berkehendak Allah, bukan diri kita, Pak. Bukan ngandalkan diri, tapi Allah semua itu. Yang berkehendak saya mengalami itu ya Allah juga. Karena diri saya ini nggak bisa apa-apa. tidak ada lagi. Ya di situ tidak ada lagi. Kalau dicari ke dalam ya semakin nggak ada sebenarnya. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Dirinya hanya penyaksi, menyaksikan. Makanya belajar berspiritual, yaitu tadi, Pak. Kalau nggak ada pembimbingnya pun repot nanti kan. Nah setelah itu saya minta pembimbing sama Allah. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan
guru pembimbing dan keilmuannya. Karena kalau nggak ada pembimbing dan keilmuannya, bahaya ini belajar kayak gini kan gitu Pak. Saya menyadari itu juga sebenarnya. Walaupun nyatanya ternyata bagi Allah enggak. Orang kan untuk mengenal Allah tuh takut gila, takut stres, takut sesat kan itu. Ternyata setelah saya lakukan ya enggak. Terus saya ngomong minta guru pembimbing, dipertemukan sama Allah dengan Pak Pur, Pak Setio Purwanto. Caranya dengan cara Allah itu juga cepat. Saya minta zuhur dijawab asar. Kalau pakai logika nggak nyambung Pak. Jauh di Solo dia rumahnya kan. Tapi begitu Allah berkehendak, datang ke Kebon Jeruk, dipertemukan di Kebon Jeruk. Dan itu bukan hasil rekayasa pikiran saya. Saya hanya ngomong ke Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan guru besar. Zikirnya diproses oleh Allah melalui ketemu. Sudah ketemu, ngomong. Singkat cerita sudah berpisah lagi. Saya ngomong lagi nyampe rumah, ya Allah, saya ingin ke Solo, pengen dapat ilmu ini. Nah itu kan proses Pak. Tapi membuat keyakinan kita itu semakin yakin dengan keberadaan Allah, dengan Allah yang dekat tadi. Kita ngomong dalam batin aja Allah tahu, Allah jawab gitu loh. Penyaksiannya ya afalnya, sifatnya itu semua disaksikan Pak. Di saat saya minta ke Solo, dikirimkan pasien. Melalui pasien inilah saya bisa berangkat ke Solo. Nah kalau kesadarannya berhenti di jasad, ya cuman hanya menyaksikan si pasiennya saja kan gitu. Hanya menyaksikan orang yang ngongkos ini saja kan gitu. Tapi dikarenakan kesadarannya ke Allah, menyaksikan Allahnya, sehingga kita sadar yang ngongkosin ini bukan pasien ini tapi Allah gitu loh. Tapi melalui pasien. Ternyata kan Allah itu memberikan itu enggak secara langsung. Nggak turun dari langit ya? Nah, enggak langsung dari langit nisup gitu, enggak, ternyata kan melalui khalifahnya, wakil-wakilnya. Iya. Makanya khalifah Allah itu kan wakil Allah di muka bumi ini ya. Wakil-wakilnya ini termasuk kita kalau kita sadar ya. Kalau kita sadar kita itu wakil Allah. Cuman enggak sadar, Pak. Rizki itu minallah ya. Iya. Tapi terujung minan nas. Nah, benar. Katanya minan nas. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Ternyata bagi Allah tanpa melewat perantara pun bisa. Gitu loh. Dan itu setelah itu saya alami sehingga Pak, keyakinan itu timbul kan. Wih, ternyata bagi Allah nggak pakai sebab akibat aja bisa. Sehingga ya semakin yakin bahwa inilah benar. Seperti ilmu ada yang belajar melalui manusia, Nah. kan ya. Ada yang langsung diberi kan. Nah, itu. Dan itu pun teralami gitu loh Pak. Ya kan saksinya banyak lah. Saksi perjalanan saya waktu di Pasar Minggu itu. Saya menjelaskan tentang ilmu yakin sadar Allah itu. Enggak ngerti apa-apa Pak. Sampai guru nanya, materinya apa Mas Yusuf? Materi lagi ditanya ya, tambah nggak ngerti saya. Materinya apa? Tapi begitu berserah ke Allah, minta bimbingan Allah, minta petunjuk Allah, itu keluar. Ternyata bagi Allah. Dan yang hadir pun ya bukan orang-orang yang Saya bukan jadi teringat tanpa pendidikan gitu Pak Haji. kenapa para sahabat Rasul yang sudah pada tua kadang-kadang udah pada tua Ya. baru masuk Islam tapi langsung ilmunya itu langsung tinggi karena langsung ke Allah. Nah iya, karena dia menyadari yang memberi ilmu itu Allah, bukan hasil kita belajar Pak. Kalau kita ini kan masih ngandelin diri kita yang belajar. Saya bisa begini karena saya belajar. Saya karena bisa ngerti ini karena belajar. Nah, hingga melupakan yang memberi itu gitu loh. Nah, kalau sudah aktif kesadaran jiwa ini sadar Allah, apakah boleh mempelajari yang lain? Ya tentu boleh, Pak.
Tapi belajarnya sudah sadar Allah, tidak mencari pinter lagi, tidak mencari ilmu lagi. Karena yang bisa memberi ilmu itu hanya Allah. Jadi Lillah aja. nah, di saat belajarnya itu sudah lillah gitu, bukan lagi ada tujuan yang lain. Sehingga begitu dikasih ilmu pun sadar. Yang ngasih ilmu ini Allah. Mungkin ya di kesimpulannya begini, Pak. Seperti saya juga sangat, karena mungkin kepasahan kitanya belum sampai, belum maksimal, belum total gitu. Jadi masih ada keyakinannya, masih ada hijab itu masih ada. Gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu mudah-mudahan gitu. Cuman harus ini juga harus rajin juga. Ya contoh gini aja lah, Pak Haji itu jauh-jauh dari Tangerang ke sini itu karena apa sih? Kalau karena saya, ya sudah selesai Pak Haji. Karena Kecewa. cari materi bukan ada di Iya, sini, itu. cari materi. Kalau cari ilmu, si Yusuf ini bukan orang berilmu, kecewa juga. Tapi kalau karena Allah, insya Allah, Pak Haji nanti akan dibimbing Allah. Perjalanan kita itu tidak sia-sia kan? Nah, Pasti ya, pasti dia. sebenarnya ini aplikasi DN Pak Haji. Kalau duduk timpu itu kan yang diperjalankan jiwanya saja. Kalau dalam aplikasi kehidupan ini, dari Tangerang ke sini kan jiwa raga. Patras berat nih, Pak. Gerak rasa. Kalau tidak ditakdirkan Allah tidak akan nyampe ke sini. Nah, cuman Tidak tinggal dijelaskan, sadarinnya aja, Pak Haji, kan gitu. Menyadarinya kemana? Semuanya kayak gitu. Takdir semua. Iya. Kalau kesadarannya kita masih di jasad, maka masih bingung memang untuk menyadari. Ya kalau untuk pemahaman mungkin Pak Haji udah paham lah, kan gitu. Ini kan memperjelas. Biar semuanya tahu semua gitu. Biar Emang kalau kata ngomong Pak ini Pur kan kan mewakili kadang-kadang. penekanannya kan supaya diperhalus gitu. Nah, ya. Sebenarnya pemahaman ya sudah. Oh, di semua. YouTube juga udah ada Ya, gitu loh. betul. Makanya kita diskusi ini kan. Aji Hasan diperhalus. Nah, terhalus memang. Jadi semakin menjurus gitu loh. Nah. Mengkerucut gitu loh. Anjir, terus. Iya. Iya. Tujuannya semakin jelas gitu. Kalau sudah Allah semua yang nggak ada yang nggak mungkin. Dalam kita enak. Yang pertama jangan pesimis, harus optimis. Prasangka baik itu memang perlu, Pak. Baik, terus, ya. Makanya Allah tergantung prasangka hati Karena hambanya. Allah Gitu. itu maha berkehendak, maha berkuasa. Kalau sudah waktunya kita, rezeki kita nggak akan kemana kan? Termasuk rezeki itu Tadi soal memperhalus kata Pak Pur tadi itu gimana supaya ceritanya ini belum dapat kan belum Ya, nah, enggak. itu. Jadi memperhalus itu ya tadi. Jadi udah nggak gedebak-gedebuk lagi gitu, Pak Haji. Maksudnya ini Haji untuk menyadari Allah itu nggak perlu muter-muter lagi, ngubeng-ngubeng lagi gitu. Jadi dengan belajar DN 1, 2, 3, 4 aja sampai SIPGO itu sudah temu. Jadi ini udah mulai ibaratnya gelombang itu ada gelombang pun nggak terasa. Halus sudah. Saat di kan level 1 itu kan goncangan pasti ada tuh. Di level 1 itu kan kayak kesemutan kayak segala macam, dorongan ini itu. Nah, ini level 1 level 2 kan perlu selatun dulu. Kalau yang udah level 5 kan nggak perlu lagi. ya Pas enggak langsung. sudah. Bes. Nah, itu halusnya itu gimana cara Ya, kesadarannya itu kalau sudah masuk di situ di wilayah ilahiyah nanti Allah yang bimbing, Pak. Jadi enggak terpaku lagi dengan proses, sudah ngikutin Allah aja. nyamik pun metodik lagi kan. Enggak, Jangan berpikir. sudah ikuti aja. Sudah masuk ke situ, kesadarannya sudah duduk di situ, nanti udah ikut proses. Nah, itu kan latihan. Nah, kita udah latihan, udah paham duduk kesadaran kita itu. Nanti tinggal aplikasikan gitu loh dalam kehidupan.
Contoh misalkan gini, ini lagi nggak sadar Allah misalkan. Kadang-kadang nyambungnya itu lama kita sadar dengan jiwa. Masih berpikir juga kita, kita pada saat kita ketemu misalnya ketemu penjahat lah masih grogi gitu loh. Kita mau ngelawan apa enggak gitu kan. Nah, kalau orang sudah refleks kan udah biasa artinya langsung sadar Allah. Wah, gua lawan nih. Sadar Allah, biar Allah yang gerakin kita kan gitu. Itu supaya bikin refleks kita itu tadi supaya sadar Allahnya gitu loh. Maksudnya otomatis pikiran langsung berpikir duluan gitu loh. Gue kabur dulu atau gue lawan nih gitu kan. Ya itu makanya kalau udah wilayah itu nanti Allah yang pahamkan. Kalau kita inikan lagi ya tambah berpikir lagi. Tapi di saat memang sudah sadar ke Allah, berserah ke Allah, Pak Haji begitu menghadapi masalah, dia langsung menyadari Allah. Bahwa ini masalah dari Allah, yang memberi solusi Allah. Kalau ketemu dengan penjahat yang bawa celurit, ya berserahnya tuh ke Allah, bukan ke penjahatnya gitu loh. Nanti secara otomatis kalau memang Allah berkehendak melindungi, ini akan bergerak refleks sendiri. Nah itu untuk dilatihnya di patrap gerak rasa kan gitu. Berserah sampai ini digerakkan oleh Allah. Maksudnya digerakkan oleh Allah itu udah tidak mengakui ini gerak diri gitu loh Pak Haji. Ini gerak Allah. Gerak Allah. Sebenarnya daya itu sudah ada. Nggak usah dicari-cari. Kan yang jadi masalah di saat begitu latihan gerak rasa. Ditunggu-tunggu dayanya nih. Mana nih dayanya? Kok nggak gerak-gerak nih? Nah itu kan akhirnya berhenti di daya namanya. Nyari-nyarinya itu. Nyari-nyari kan gitu. Tapi kalau udah berserah itu, berserah ke Allah itu kan. Kesadarannya udah berserah ke Allah nih. Jiwanya sudah berserah ke Allah. Nah ini begitu dia gerak ini bukan daya diri lagi tapi daya Allah. Karena hakikatnya semua yang ada dalam diri kita ini daya Allah. Cuman kan kita itu pengakuannya aja, ngaku-ngakunya, keakuannya itu. Nah bagaimana untuk menghilangkan keakuan kan gitu? Iya. Kan kita kan biasa pakai motor manual, kita tuh pakai metik kan. Nah gimana supaya jadi metik itu? Akhirnya tuh. Nah itu biar jadi metik, anchornya itu di napas tadi Bagi. Berarti terus apa? Nah, jadi di saat sudah kita berlatih 1, 2, 3, 4 sampai shift go, begitu dalam aplikasi kehidupan kita cukup menyadari di saat napas masuk yang ada hanya Allah, di saat napas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Nah itu sudah duduk di situ, shift go. Kesadarannya itu hanya menyadari itu tadi. Ini semua kekuatan Allah, tidak ada lagi pengakuan dalam dirinya itu. Menyaksikan Haji. Bergerak ini Allah. Bukan pengakuan lagi tapi menyaksikan nanti itu. Kalau sudah masuk kesadarannya di Sipgo itu. Sebenarnya udah hidup ini udah enak, nyaman. Itu perjalanan semua ya. Ya, memang proses, semua pakai proses. Dan yang memproses siapa? Ya Allah. Makanya kita berserahnya harus ke Allah. Makanya kalau kita ingin diproses oleh Allah, harus menyadari Allahnya. Kalau kita masih menyadari ilmunya, gurunya, ya itu akhirnya terhijabnya di situ, Pak Ji. Jadi kalau Allahnya diproses Allah, biarkan Allah yang proses. Nanti Allah pahamkan melalui aplikasi kehidupan. Kalau Pak Haji sering terus aktifkan dalam aplikasi ngobrol terus gitu sehari-hari sama Allah, itu akan terinstal sendiri. Dan yang menginstalkan itu Allah. Makanya kalau di keterangan di Quran kan, di saat engkau mengingat diriku, di saat engkau mengingat aku, maka aku akan mengingatmu. Kan kalau di Quran gitu. Kalau di DNSA di saat kita sadar Allah akan. Jadi kalau kesadarannya sudah menyadari selalu bersama Allah, dimanapun, kemanapun, keadaan apapun, kira-kira jiwanya tenang nggak? Pasti tenang. Kalau misalkan dia ngomong menyadari Allah dimanapun, tapi tetap dalam aplikasinya nggak tenang, kan berarti hanya pengakuan aja. Itu aja lah. Yang tahu itu pun ya diri kita juga lah.
Gini loh. Iya, rasain kita ya. Motor manual automatic. Nah, semua itu kan memang prosesnya dalam ketuhanan ini kan dalam aplikasinya masing-masing. Nggak bisa harus disamakan, walaupun satu guru satu ilmu. Dapatnya itu ya beda-beda kadang-kadang. Nah ini sebuah ya istilahnya kita silaturahmi, kita sharing itu untuk saling menguatkan fungsinya, bukan untuk merendahkan, bukan untuk ngata-ngatain, bukan, kamu nggak gitu, bukan. Karena pada hakikatnya semua itu kan dimampukan Allah. Pagi bodoh banget nggak ngerti banget. Nggak gitu Pak Haji. Bodoh banget sih. Bukan masalah. Sudah jam 9:30 udah. Jadi kuncinya bagaimana caranya biar supaya hidup kita ini lebih tenang. Nah itu. Itu ya. Ya. Jadi mengenal Allah itu di saat kita kembali kepada Allah dan menyadari Allah, jiwa ini pasti tenang Pak Haji. Baik. Nanti Pak Haji itu akan selalu ngobrol. Yang mau dulu dah silakan. Ya, kita praktek dah, praktek menyadari tadi. Kalau jiwa tenang menghadapi apapun, jadinya nggak berasa busuk ya. Ya, nggak gerasa gerusuk. Tidak ada khawatir itu ya. Iya. Ya, Takut khawatir. sebenarnya gini Pak Ustadz, Jadi kita lebih khawatir, sedih, takut itu ada di dalam jasad, Iya. tapi jiwanya itu sudah tidak terpengaruh gitu. Ini antara jiwa dengan nafsu itu soal ketenangan tadi ya. Itu antara jiwa kita supaya tenang tadi itu dengan nafsu kita itu pengaruh nggak nafsu kita gitu. Ya sebetulnya ya itu tadi Pak Haji, nafsu ini adalah amanah sebenarnya dari Allah. Kalau kita hilangkan pun bahaya. Karena apa? Saya pernah nyoba. Bukan bahaya lagi. Waktu itu saya coba, nih kalau ke Allah tanpa nafsu nih hebat nih, bagus nih. Pemikiran saya itu, logika saya. Begitu saya puasa 4 hari dalam 1 minggu untuk ngebunuh nafsu, Allah ijabah itu Pak Haji. Mati nafsunya. Nggak bisa beli sama sekali kan? Malah repot hidup saya ternyata kan tanpa nafsu. Gini lagi. Nah, coba. Nah, wah ini kacau juga ternyata kan. Makanya setiap masalah itu yang kita cari bukan semata-mata cara penyelesaiannya, tapi memang harus dihadapi. Nah, Karena kalau kita hadapi, kita semakin mengerti gitu, semakin paham karena kita ngejalanin, ngerasain. Jadi bukan semata-mata nyari selesai doang, enggak. Ya, saya juga Harus kemarin dihadapi. punya pengalaman juga. gimana Pak? Pak, Iya. saya biasa Istilahnya puasanya menerima. biasa kan, ayo lebih biasa Ya kan setiap Kemarin permasalahan kan perjalanan hidup 2 kita bulan yang inilah. dihadapi apa tuh Menurut saya nerima tuh aja udah. semuanya tuh nggak enak banget gitu. Jadi jalanin, nikmatin, Mau pusing mana? jangan lari. Akhirnya bulan ke pas Kalau lari kedua, nggak pinter-pinter kita ya. Hah? saya paksain diri puasa gitu. Ya udah saya silatun aja tadi. Ya Allah, pasrahkan puasaku padamu ya Allah. Baik-baik aja tuh. Ya karena itu tadi kita pertama karena kita udah tak khawatir dulu. Wah puasa gue nih bakal kambuh nih, sakit nih gitu. Iya, makanya pada saat puasa ya udah kita pasrahin aja. Nah, Ya Allah, aku pasrahkan puasa ini nah. padamu ya Allah. Ya artinya kita nggak ada punya daya upaya lagi Nah. gitu. Udah aman-aman aja. Nah, itu kan ibaratnya Pak Haji kan udah mengalami itu kan. Hmm. Cuman antara istilahnya kadang kita sadar, kadang enggak itu Bang, itu. Yang bikin meeting tadi mau dibikin meeting gimana caranya gitu. Nah, makanya saya bilang ngandelinnya Allah. Kalau ngandelin metode, ngandelin cara, ngandelin guru, ngandelin pemahaman malah nggak ketemu. Kecewa. Dan ujung-ujungnya nyalahin diri. Ngapa sih ini gue nggak bisa-bisa kan gitu. Nah itu tidurnya emak, kemana pusing itu karena apa? Andalkan diri kalau hilang. Langsung hilang aja. Nah itu udah dari manual ke metik itu udah dipahamkan itu. Gitu loh. Insya Allah lah. Karena
Masih semi itu. Bagaimana perasaan hambanya kalau hambanya berprasangka Semi. baik, dia baik. Berprasangka buruk ya. Semi tinggi banget. Ayo minum dulu, kita persiapan DN berjamaah. Kita memang masih terkungkung sama metodik kita. Kita perhatiin setiap hari di YouTube gitu. Nah untuk ngeliat-ngeliat kayak gitu kan kayak YouTube-nya A, YouTube-nya ke Papua. Ya terkungkung kita di metodik semua itu kan, semua Iya. metodik gitu kan. Yang menjalani kita akhirnya. Nah, itu. Sebetulnya memang kan itu tadi Pak Haji, semakin kita pun terlalu banyak Metodik. memahami itu kan semakin mumet. Makin terkungkung Tapi gitu. kalau sedikit tapi diaplikasikan, insya Allah itu sebenarnya nanti itu akan ngikutin sih. Yang penting contohnya itu ya dalam aplikasi ini kita harus patrap. Patrap itu kan sikap kita kepada Allahnya seperti apa. Kalau berserah ya akan ketemu. Dan hakikatnya diri kita ini memang nggak bisa berserah. Ngelawan. Iya, ngelawan. Makanya saya selalu ngomong dalam hati itu, ya Allah ajarkan aku berserah kepadamu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini untuk berserah di hadapanmu ya Allah. Itu selalu saya omongkan Baji. Dan ternyata setelah ngomong gitu diproses oleh Allah. Gitu loh. Kadang kita ini sudah tahu nggak bisa berserah. Nah itu loh. Masih ngandelin terus. Gitu. Otak masih berpikir Ah. lagi gitu. Daripada kita ini diproses Allah berserah, untuk berserahnya itu mengalami proses yang memang luar biasa. Lebih baik ya sebelum terjadi proses yang luar biasa itu kita udah mau belajar berserah kan gitu. Kan ada yang diproses memang hartanya diambil, ya kan? Anak istrinya diambil, kekayaannya diambil, dia baru bisa berserah. Dinolin dulu. Nah kalau kita ya jangan sampai gitu dulu lah gitu loh. Sebelum begitu kita udah bisa berserah. Kan keinginan mah gitu ya, aja ya. Tapi ya cara Allah itu kan beda-beda itu. Saya kalau yang ngomong-ngomong Pilatus kan sebenarnya dari zamannya Abu Tampan gitu ngomong Iya, Pilatus kan. Selatun. Artinya kalau di Abu Tampan juga pasrah itu pasrahkan diri. Tapi pengucapan dalam hatinya itu nggak di ini. Nggak. Jadi pokoknya pasrah aja. Pasrah itu apa? Nah. Pasrah yang gimana gitu. Nah, loh. pasrah tuh yang kayak gimana kan Gimana gitu. sih gitu. Kita selama ini ke pasrah ya pasrah gua. Tinggi tuh. Kayak orang sadarin loh. Gitu ya. dimuter. Ya itu makanya banyak orang yang ngajarin itu pasrah gitu kan. Pasrah tuh kayak gimana kan gitu. Begitu pasrah kita nggak komunikasi sama Allah, pasrah kita gitu. Nah, ternyata yang saya pahami yaitu tadi Pak Haji. Di saat kita ngomong ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk berserah, untuk pasrah di hadapanmu. Ternyata nanti itu di situ diprosesnya oleh Allah. Karena ternyata di saat kita ngomong itu kan Allah jawab, cuman kitanya nggak sadar. Saya juga paham itu setelah aktif kesadaran, oh ternyata kemarin itu saya nanya ini dijawab gitu loh Pak Haji. Langsung kebuka semua itu. Yang proses saya ngomong, ya Allah ajarkan aku ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa, dikasih pasien berak di celana, belepetan gimana mana. Waktu kejadian itu kan saya belum paham. Setelah berlalu baru saya paham. Oh itu tuh proses kemarin saya waktu minta dipahamkan tentang ikhlas gitu loh. Ditanyakan malah dikasih. Nah itu. Nih lu kemarin minta. Iya. Biar ikhlas dibelepetan dulu katanya. Iya. Nah, Pak Haji ini ikhlas nih. Begitu kemalingan, Anda maling takut nih. Eh, Ya
Ya alhamdulillah ya Allah. Makanya mendingan nikmatin prosesnya aja lah. Nah sebenarnya kan itu yang hal-hal kayak gitu Pak Haji yang Kalau kadang pertanyaan itu jadinya memicu untuk menjadikan suatu adanya sensasi jadinya ya Iya. terjadi gitu. Mendingan ikut nikmatin aja prosesnya. Jangan coba-coba. Ya kan motornya hilang alhamdulillah. Pas Sugeng kemarin itu prosesnya kemarin gitu. Alhamdulillah. Ngobrol. Tenang. Ngobrol melepaskan ikatan dalam hati begitu. Parkir motor di depan rumah hilang motornya. Wahyu ada deh. Iya, Wahyu. alhamdulillah. Kemarin Bang Wahyu gitu juga. Ngomongin tentang makanya itulah dalam aplikasinya itu dicoba langsung. Bener gak lu ngomong kan gitu? Mendingan syukurin aja yang udah kita bisa lah. Nah, itu. Tahu gua daripada Kadang-kadang nyari-nyari. itu. Malah ntar mau dikasih mau. Tapi Nih. perlu juga kita belajar dengan belajar metode kan ada suatu step by step Betul. belajarannya gitu. Betul. Berarti kita ngilangin sama sekali pikiran kita metodiknya itu kan. Enggak. Jadi tetap gitu Pak Ji dalam prosesnya itu nanti akan semuanya itu kan berkembang. Dulu itu kan saya juga diproses oleh Allah tuh pemahaman itu mulai dari yang masih arogan, masih yang merasa aing, merasa bisa, ini tuh kan itu terus diproses. Kita mencari sendiri ya. Nah itu. Nanti Allah itu kan paham kan. Enggak gini. Semakin lama semakin halus memang kan. Dan enggak ada yang salah sebenarnya. Salah benar itu memang proses Allah. Milik Allah. Ya iya. Jangan senang di saat benar. Nanti karena diproses salah gitu. Jangan merasa bersalah karena diproses nanti benar. Dan itu akan terus berjadi. Kita sadari aja itu proses dari Allah. Nah iya itu Pak Haji. Di saat kita melihat ada yang pembantaian ditembak-tembak gitu kan, Nah, ya. jangan terbawa dengan kondisi perasaan seperti itu. Sadari aja semua itu sudah skenario Allah. Ya kan? Terjadinya itu kan memang sudah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menginginkan itu tidak Ya, akan terjadi. tidak akan terjadi kan. Cuman kadang-kadang kita ini perasaan kita kan terbawa. Iya. Tega bener si manusia begitu. Ajab lah gini lagi tuh kan gitu. Terbawa perasaannya. Iya. Tapi kalau sadar, ya sudah. Nggak masalah. Kita saksikan bahwa itulah. Kalau yang kayak gitu-gitu mah jangan ngomong sembarang tempat. Iya. Malah diomel gitu ya. Kalau jam begitu nggak disalahin. Nah. Gitu. Hak asasi manusia. Ya itu. Hadis Mati Quran itu nggak ada. Nah, Iya. Mati Quran ini. nah itu makanya saya bilang Untuk orang awam banget kan. pemahaman menyadari Allah, kesadaran kita menyadari Allah, menyaksikan Allah itu untuk sendiri. Kejadian yang di ini ya di Palestina ya. Palestina ya. Itu kalau kita sadari ya. yang sekarang di Uighur kan, di Cina. Iya parah. Ini gimana? Emang harus dari Allah. Iya. Kalau kita sadar. Iya. Ya sebenarnya kan hidup ini semua sudah dijamin oleh Allah kalau kita sadar. Karena nggak sadar ya akhirnya kan masih nyari-nyari. Kan itu aja masalahnya Bang sebenarnya. Peran sudah ada masing-masing. Ini Pak Haji perannya sebagai ini, Pak Kasum perannya sebagai ini, saya sebagai ini, kagak terus ini. Semuanya itu udah ada peran masing-masing. Ini kira amanahnya aja. Ya iya begitu kita sadar kan, Menyadari nggak peran kita. Iya. Nerima nggak kita sebagai perannya? Nggak usah ngoyo lah. Nah, Ada yang ingin tentara, misi bagiannya kan? iya. Masing-masing bagiannya. Ada pengusaha, ada tukang. Tapi kan kalau kita nggak sadar, lalai, terkungkungkan dengan keinginan nafsu itu tadi. Wah, gini harus gitu. Saya awal kenal Allah pengen kaya Pak Haji. Karena masih tertipu sama bisikan nafsu itu. Iya. Masih. Nah itu. Lu kan udah deket Allah, gitu dia ngomong kan gitu. Udah minta aja. Nafsu itu kan pinter dia. Nah jiwa ini belum kuat kesadarannya, akhirnya ngeiyain ya juga ya. Gitu. Udah deket kan Allah. Udah deket sama Allah, masa iya kan gitu. Masa nggak dikasih tuh. Masa nggak dikasih kan gitu. Kan dunia saudago kan. Nah,
Iya, kita kan kalau udah akrab kan nggak. Nah iya kan gitu Pak Haji. Itu kan etis kan terus. Itu harus semangat kan. Nah ternyata kan itu nafsu itu kan. Ternyata Allah memahamkan tentang kamu harus menerima keadaan saat ini, kamu harus mensyukuri keadaan saat ini, dan kamu harus meyakini keadaan saat ini pemberian dari Allah. Kita itu kadang-kadang wah mentang-mentang udah deket bos, nah, kan? Padahal Allah ngasih Nggak bisa jalan step by step. Nah. Gitu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa Pak Haji. Waktu itu juga udah mau didilkan ini, mau dikasih. Ah nih, ini mau aneh kasih nih. Cuman ditanya dulu, lu deket sama gua tuh cuman minta ini doang. Nah di situ saya baru sadar, astagfirullah ya Allah, bukan itu tujuanku ya Allah. Aku ingin selalu bersamamu dimanapun, kemanapun, dan saat apapun. Akhirnya pas sadar jiwa ini, menyadari yang tidak punya apa-apa tadi itu nggak bisa apa-apa, sehingga menyadari Allah. Akhirnya apa? Saya ngomong ke Allah, ya Allah ikut proses aja. Kalau dikasih lupa ya. Kalau dikasih itu pada saat itu kemarin itu udah Nggak lupa. ada pengajian di sini. Nggak ada bikin pesantren sendiri. Iya. Sibuk sama duit itu, sibuknya. Dan itu kan baru disadarkan. Baru disadarkan, kita belum siap untuk menerima itu. Terus kita minta, lalu Allah kabulkan, itu malah jadi bahaya. Yang itu ya, yang perjalanan A yang di makam wali, yang minta aromanya. Ya itu. ada juga, kan? Itu kan Pak Pur ngomong, Sub kalau mau di saat nanti setelah apa ziarah kubur di makam para wali katanya. Itu masih ingat aja saya. Pakai patrap diam, minta karomahnya. Mau namanya guru yang ngomong, semangat saya. Pas memang Allah memperjalankan saya di makam itu Surabaya tuh Sunan Ampel. Saya, Darman, sama Pak Kamai bertiga itu. Jaroh ceritanya. Selesai jaroh, saya lakukan patrap diam. Dan itu ternyata saya baru dipahamin di situ juga tentang patrap diam, Pak Ji. Jadi begitu menjamin mata langsung menyadari Allah. Jadi begitu zep udah di hadapan Allah, nggak pakai mikir-mikir lagi, nggak pakai zikir-zikir lagi. Begitu diam, langsung zep di hadapan Allah, di situ kita minta. Ya Allah, aku minta sedikit karomah dari lawal ini yang semasa hidupnya kan gitu. Pas begitu mau dikasih ditanya, untuk apa kamu karomah? Deng di situ balik. Diem ya. Ya Allah nggak jadi ya Allah. Lah iya, sekarang kalau dikasih Pak akan nuhanin karomah itu pasti. Mau dipakai apa ya? Ya, iya wali bukan minta karomah, dan karomah itu bukan hasil minta sebenarnya kan pemberian. Bonus. Nah bonus itu mah di saat kita menjalankan perintah-perintahnya. Bukan diminta, nggak perlu diminta. Dan disitulah kan baru paham. Kalau nggak ngalamin nggak paham kita Pak. Di saat mau dikasih ditanya dulu, buat apa aroma? Bingung juga saya ditanya gitu balik. Nggak jadi ya Allah. Mau atraksi ya Pak depan orang nih karomah. Itu gila lagi zaman dulu lagi berarti kan balik zaman jahiliyah lagi. Mau bisa terbang ya? Alhamdulillah kalau terbang udah berapa kali diterbangkan oleh Allah kan. Naik pesawat terbang. Ya naik pesawat terbang. Syariatnya naik pesawat terbang, hakikatnya memang. Dengan Bismillah, Nah. nyampe ke sana Medan. Iya itu. Bismillah Allahu Akbar nyampe di Medan. Bismillah Allahu Akbar nyampe. Itu kemarin itu kan Pak di luar akal pikir saya itu. Allah kirim tamu dari Malaysia sampai ke Cipanas, balik lagi Jakarta, dari Jakarta naik pesawat Tasikmalaya.
ke Padepokannya Ki Sunan, dari Padepokannya Ki Sunan di perjalanan lagi naik kereta sampai Padepokan Solo. Pakai pikir nggak nyampe, Pak. Tapi di saat menyadari bagi Allah mudah memperjalankan jiwa raga seseorang. Tapi kalau nggak sadar kan harus ngandelin, waduh ongkosnya gimana nih? Kan gitu, Pak Haji. Tapi begitu sadar kalau memang Allah berkehendak dengan cara Allah. Walaupun memang ya, melalui Paci itu kan. Paci yang digerakkan hatinya ongkosin si Yusuf. Tapi kan saya menyadari, menyaksikan itu bahwa itulah Allah. Gitu loh. Kalau bukan Allah nggak bisa. Kalau nggak digerakin Allah pasti mikir dulu, ngapain ini ngongkosin bocah nih. Ibaratnya kenal juga kagak kan gitu Pak Haji. Sama Paci itu pertama kali ketemu saya. Sebelumnya belum pernah ketemu. Saya juga dihubungin. Nah, cara-cara Allah lah. Ya. Sudah siap semuanya kita. Posisinya duduk timpu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Sadari diri ini tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kosongkan semua rasa kepemilikan dalam hati ini, kita serahkan semua kepada Allah. Awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita silatun, kita sambung rasa kita kepada Allah. Panggil asma Allah di dalam hati penuh dengan rasa kerinduan, penuh dengan rasa butuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Selama ini aku merasa jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga ini untuk mendekat kepadamu ya Allah. Menyaksikanmu dalam kehidupan nyata ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Sambutlah jiwa raga ini untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb. Ajarkan jiwa raga ini untuk berserah di hadapanmu ya Allah. Ajarkan jiwa raga ini untuk takluk di hadapanmu ya Allah.
Bersihkanlah segala penyakit yang ada dalam hati ini ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa membersihkan penyakit-penyakit hati ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Lembutkan hati ini ya Allah. Hidupkan hati ini ya Allah. Mampukan hati ini untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah. Kita minta ampun di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Syahadat di hadapan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Karena hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga kami ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasadnya, jangan bergerak sedikit pun. Dan sadari jasad ini sedang duduk. Setelah kita menyadari jasad ini yang sudah duduk, sadari napas ini keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Sadari napas keluar masuk dengan sendirinya. Sadari darah ini mengalir. Sadari jantung ini berdetak. Sadari pikiran sedang berpikir. Sadari perasaan yang sedang merasakan. Setelah kesadaran kita menyadari jasad, luaskan lagi kesadaran kita menyadari ruangan tempat ini. Cukup sadari, tidak perlu dibayangkan, sadari saja. Sadari kita sedang duduk di ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran kita untuk menyadari di luar ruangan. Luaskan lagi kesadaran kita menyadari alam semesta.
Luaskan kesadaran kita menyadari alam semesta. Setelah kita menyadari alam semesta, kita loncat masuk di level 2. Kesadaran kita menyadari di sebalik alam semesta itu ada Allah. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un. Duduk di hadapan Allah, mulailah menyebut asmanya melalui napas ini keluar masuk. Napas masuk, napas keluar Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Apapun yang dirasakan jasad, terima dan pasrahkan kembali kepada Allah. Hati tetap zikir Allah. Allah. Kalau ada terasa gatal, sadari saja, terima. Dan jangan kita komen. Terima rasa gatalnya, serahkan kembali kepada Allah. Kalau mulai terasa ngantuk, terima dan kembalikan kepada Allah. Hati tetap Allah. Allah. Dan jasad ini jangan sampai bergerak sedikit pun. Kita naikkan lagi di level 3. Kesadaran kita menyadari di saat mendekat, di saat Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Nah, di saat berserah itulah kita pasrahkan semua kepada Allah sampai tidak ada lagi, kosong semuanya. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Serahkan semua kepada Allah sampai benar-benar kosong, tidak ada apa-apa lagi. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Kita naikkan lagi kesadaran kita di level 4. Di saat yang ada hanya Allah, di saat Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah kosong, kita sadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Di level 4 ini kesadaran kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, yang ada hanya Allah.
Setelah kita menyadari kekuatan Allah, kita masuk dalam celupan kekuatan Allah, sibgoh. Sehingga jiwa kita menyadari penglihatan ini kekuatan Allah, pendengaran ini kekuatan Allah, gerak kaki tangan ini adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah kita bisa aplikasikan dalam 3T, ATP, dan 3S. Kita gunakan kekuatan Allah ini untuk menerima. Kita gunakan kekuatan Allah ini untuk bersyukur. Kita gunakan kekuatan Allah ini untuk meyakini. Sehingga hidup kita santai-santai saja. Setelah menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Menjalankan amanah tanda perintah itu harus pakai kekuatan Allah. Sehingga lebih mudah lagi, lebih ringan lagi. Tidak mengandalkan diri, sibgoh, larut dalam kekuatan Allah. Hati tetap